Honda Civic Estilo ya, mobil kecil, nggak tahu kenapa harganya besar ya. Ini proyek khusus restorasi ulang, tapi ownernya ini dapat sudah ada sunroofnya ya. Sunroofnya pun bukan originalnya, tetapi waktu datang ke sini ini bentuknya ngombak-ngombak ini kayak ikan lohan. Nah, ini udah kita kerok semua. Sekarang sudah menjadi kaleng semua. Ini sudah siap cat ya. Dalamnya, luar dalam sudah kita proses semua cat lamanya. Ini warnanya dulu abu-abu, udah kita kerok, ternyata sudah pernah dicat sampai 3 kali mobil ini. Jadi tebel banget dan nut sama gapnya nggak ketemu. Nah, ini sudah kita kerok luar dalam, sudah kita kasih anti karat lagi sebagai pengganti anti karat yang bawaannya dari Honda. Nah, anti karat ini juga penerapannya tricky, jadi harus ditunggu masa curing time-nya. Jangan terus di anti karat, biasanya pada pakai primer, epoksi primer, terus 1-2 hari langsung ditimpa langkah selanjutnya. Sebaiknya primer atau anti karat yang baik itu ditunggu waktunya itu kira-kira ya secepat-cepatnya 1 bulan lah, supaya dia meresap, supaya dia tahu ada reaksi apa tidak setelah kita aplikasikan. Itu caranya kita men-screening apakah karat itu benar-benar tuntas atau tidak. Biasanya setelah 1 bulan yang tadinya yang tadinya tidak ada karat ya, udah kita cek nggak ada karat, ternyata muncul di bawah primer itu ya. Jadi perlu sekali namanya waktu tunggu. Kemudian setelah selesai ini didembul tipis ya, sebelum didembul tipis ini dikenteng dulu. Dikenteng itu tujuannya untuk menata plat. Jadi platnya ini ditata dulu, didial dulu, sehingga dempulnya dipastikan sangat tipis, sehingga hasilnya kaleng seperti aslinya ya. Semuanya ini kaleng jeleng nih, semuanya kayak kaleng biskuit ya, itu karena memang dempulnya sangat tipis. Nah, sangat sulit untuk menciptakan nut dan gap yang tepat dengan dempul yang sangat tipis, itu sangat sulit ya. Jadi yang mau diraih itu ini namanya gap. Gap itu jarak antara panel satu dengan panel yang lainnya. Tidak boleh yang kiri 1 mili, yang kanan 2 mili, yang atas 1 mili, yang bawah 3 mili, itu nggak boleh ya. Harus sama rata, rajin. Itu namanya gap. Ada juga yang namanya nut. Nih, nut itu lengkungan ini. Lengkungan yang ada di dekat fender. Ini nyambung dengan nut yang di bumper belakang. Kemudian ini pintu juga ada nutnya, harus lurus. Fender belakang, pintu, sama fender depan ini semua harus satu garis lurus, presisi ya. Kemudian kap mesin. Kap mesin juga ininya harus ketemu ya, lengkungannya ini ketemu baik, parabolik. Ini ketemu gapnya, ini gapnya juga sama, dari depan sampai belakang harus rata. Nutnya juga harus baik, lengkungnya sempurna, jangan peyang-peyang, jangan kayak telur ya. Ini krusial sekali ini bentuknya. Nah, Estilo kuncinya itu di sini nih. Ini kuncinya nih ya, nutnya ketemu, semuanya presisi, rapi ya, rapi. Di sini bumpernya ini ada nut yang stepping, ini nut lengkungan biasa. Ada lagi nut yang bergaris, kemudian di sini hilang. Ada lagi di bawahnya ini ada kecil satu lagi, ini ada nut lagi di bawahnya lampu sen, ini ada nut. Ininya nutnya 2, ini menjadi 1 gitu. Nah, nanti ketemu hilangnya di sini. Ini nut-nut yang harus rapi ya.
Jadi nggak boleh hilang karena ini merupakan identitas dari Honda Estilo ya. Jadi merestorasi mobil itu seninya begitu, sampai detail sekali. Nah, Estilo ini datang ke sini ini memang tuntutannya, walaupun sudah tidak berkonsep full original, yaitu dengan adanya tambahan sunroof tadi, tetapi penanganan restorasinya tuh pengen sedetail mobil original ya. Karena kalau yang ada sunroofnya ini tidak masuk ke Indonesia, dan ini pun sunroofnya bukan bawaan dari Estilo, jadi kita anggap ini bukan konsep original. Tetapi ownernya ini sangat paham sekali bagaimana Estilo itu secara detail ya. Walaupun nanti tetap ada sunroofnya yang sudah kita benerin, ini loopnya sudah sesuai, tidak merubah bentuk. Tadi saya bilang seperti ikan lohan ya, jendol gitu, ada dua gunungan gitu. Ini sekarang sudah smooth ya. Nah, ini karena detailnya si owner ini, dia pengen ikut terlibat secara langsung mengenai dial di gap dan nutnya tadi itu. Sehingga seperti biasa, ini adalah prosedur standar dari Skinner Auto Works. Sebelum masuk ruang oven ke sana itu, ini namanya ruang preparation ya, ruang persiapan untuk pengecatan. Nah, di ruangan ini bodinya kita pasang semua. Pintu, ada lampu belakang, lampu depan, kap mesin, pintu hatchback, semuanya kita pasang, yang membutuhkan pengecekan ulang untuk gap dan nutnya. Termasuk sunroof nanti akan kita pasang supaya jarak antara atap dengan sunroofnya, karetnya itu presisi semua, lingkarnya tidak besar sebelah atau kanan kirinya beda ya. Sehingga kita bisa lihat ini garis nutnya lempeng semua, keliling sampai sini juga lempeng semua gitu. Kalau sudah begini, nanti ada QC man dari Skinner Auto Works yang meng-ACC bahwa ini sudah masuk, bisa siap untuk dimasukkan oven untuk dicek. Tadi ya, karena ownernya pengen terlibat langsung, ini sekarang sedang menunggu owner untuk ikut mengecek nut dan gapnya ya. Selain itu, Estilo ini memang agak tertunda karena sampai sekarang ownernya masih bingung mengenai warnanya ya. Warna awalnya abu-abu, nanti coba ditunggu aja akan menjadi warna apa Estilo ini. Apakah tetap jadi abu-abu atau abu-abu yang bagaimana, atau mungkin bisa ganti warna yang berbeda. Nah, tadi udah saya jelaskan nut dan gap ya. Kemudian untuk bagian bawah mobil, undercarriage-nya ini juga kita bereskan semua. Anti karatnya yang bertekstur itu ya. Kalau Estilo atau Honda Civic zaman dulu kan anti karatnya bertekstur. Ini kita kelotok, kemudian kita lapis lagi. Lihat ini. Ini menggunakan produk wood dari Jerman. Ini teknologinya adalah rubber tag, sehingga teksturnya ini bisa kembali seperti aslinya. Kemudian keunggulannya produk ini, garansinya cukup lama, cukup baik, bisa lebih dari 5 tahun bahkan 10 tahun ya. Kalau produk yang asli seperti itu. Satu lagi, ini anti karat atau coating undercarriage yang rubber tag dari wood ini bisa dicat dengan warna body, sehingga detailnya akan dapat. Karena Estilo ini semuanya sesuai warna body ya. Dan anti karat pun yang dulu yang asli juga dicat dengan warna body. Jadi nanti ini akan kembali looknya seperti original waktu dulu barunya. Ini kenapa kok selain di rubber tag, kenapa kok kakinya ini dicopot semua? Ya karena kita mau ngejar detail, ordernya restorasi detail, kita kerjakan detail. Kaki-kakinya ini kita bongkar, kemudian kita kerok satu persatu, terus kita cat ulang seperti aslinya. Ayo kita lihat, ini ada yang sudah jadi.
tadi yang saya bilang kaki-kakinya dicat. Ini ada lower arm ya, lower arm ini kalau nggak salah di belakang ya, ini double wishbone gitu. Kemudian ini juga lengan belakang, karena Estilo itu kan multilink ya. Ini bos arm belakang, ini disc brake-nya ya. Kemudian ini akan ke sana gitu. Nah tuh di sana tadi juga ada cross member depan ya, yang biasa untuk pegang terot, ball joint, rack, itu juga kita cat semuanya menjadi hitam glossy, sehingga harapannya nanti begitu Estilo ini jadi semuanya udah di rubber tag, termasuk lantai bagian bawah udah kita rapikan, yang kropos-kropos sudah kita ganti plat dengan nut dan bentuk yang sama, bekas lasnya pun udah kita gosok, udah kita anti karat, ditambah lapisan rubber tag. Jadi investasi mobil kecil yang mahal ini akan semakin bertambah lagi karena owner punya cukup rasa pede bahwa mobil itu mobil tua, mobil langka, mobil yang banyak diburu, harganya mahal. Kenapa? Ya dia sudah melakukan yang namanya restorasi detail, sehingga dia akan menikmati mobil Estilo ya, Estilo hatchback ini dalam jangka waktu yang lebih lama. Sampai di penghujung video ini, jangan lupa nantikan bagaimana Honda Civic Estilo ini setelah kita restorasi secara detail ya. Nantikan videonya pada saat kita mereview hasil kerjaan dari Skinner Autoworks ini. Terus berkarya, terus gali info-info mengenai modifikasi dan restorasi mobil. Jangan lupa tetap pantengin video detailing dari kami juga. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Syukur-syukur di share ke teman-temannya. Semoga menginspirasi. Cus.